Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, yaitu channel yang membahas tentang kisah-kisah yang diangkat dari kisah nyata. Semoga kalian betah nonton video kami dari awal hingga akhir. Namun sebelum lanjut, kami mohon dukungan dari kalian semua dengan cara tekan tombol like dan subscribe ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Berikut adalah kisah nyata yang mengharukan, berdasarkan kejadian nyata yang pernah dialami oleh seorang ibu di pedesaan. Malam itu dingin, langit dipenuhi bintang. Tapi bagi Siti, seorang ibu muda yang tinggal di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Suaminya baru saja pergi ke kota besar untuk bekerja. Ia meninggalkannya dengan 2 anak kecil, dan janji bahwa ia akan kembali setelah mendapat penghasilan yang cukup untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Siti, yang baru saja melahirkan anak kedua, berjuang sendiri untuk menghidupi keluarganya. Ia seorang penjahit rumahan, mengerjakan apa saja yang bisa ia lakukan untuk menambah penghasilan. Setiap hari ia bangun sebelum fajar, menyiapkan makanan sederhana untuk anak-anaknya, kemudian duduk di depan mesin jahit sambil menggendong bayi kecilnya yang sering menangis karena sakit. Suaminya sudah berbulan-bulan tidak pulang, hanya mengirim kabar lewat telepon bahwa ia masih berusaha di kota. Siti merasa cemas setiap kali mendengar suaranya. Ia tahu di balik nada suaminya, ada beban berat yang dipikulnya, sama seperti dirinya. Hatinya remuk setiap kali ia berjanji untuk bersabar. Suatu malam, anak pertama Siti, Dani, yang berusia 4 tahun, jatuh sakit. Demam tinggi menggigil tubuh kecilnya. Siti yang panik membawa Dani ke puskesmas terdekat. Namun petugas medis mengatakan bahwa Dani harus dirujuk ke rumah sakit di kota. Namun, dengan uang yang semakin menipis dan kondisi desanya yang jauh dari transportasi memadai, Siti kebingungan. Tangisan Dani semakin keras, wajahnya memerah. Siti mencoba merawatnya di rumah, menggunakan obat-obatan tradisional. Tapi malam demi malam, kondisinya tak kunjung membaik. Suaminya tak bisa pulang karena pekerjaannya belum stabil. Siti semakin putus asa. Sampai pada suatu malam, Dani terlihat semakin lemah. Napasnya tersengal-sengal, dan tangisnya berubah menjadi rintihan. Dengan sisa tenaga dan uang yang dimilikinya, Siti akhirnya memberanikan diri untuk meminjam uang dari tetangganya. Pagi-pagi buta, dengan Dani dalam gendongan, ia berlari ke rumah tetangga yang memiliki motor. Dengan bantuan tetangganya, ia membawa Dani ke rumah sakit. Perjalanan itu terasa sangat lama. Di tengah perjalanan, Dani berhenti menangis. Tubuhnya menjadi dingin, dan Siti merasakan ada sesuatu yang salah. Air matanya tumpah. Ia memanggil-manggil nama anaknya dengan histeris. Saat tiba di rumah sakit, dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Dani sudah tidak tertolong. Dunia Siti seketika runtuh. Anak pertamanya, yang selalu menemaninya di saat suaminya jauh, telah tiada. Perasaan bersalah, kecewa, dan sakit hati bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa gagal sebagai ibu, merasa tak mampu melindungi anaknya yang begitu berharga. Hari-hari setelah kepergian Dani diisi dengan tangisan. Suaminya kembali dari kota setelah mendengar kabar buruk itu, namun segalanya sudah terlambat. Rumah mereka yang kecil kini terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara napas bayi kecil yang masih harus ia rawat. Siti sering duduk sendirian di teras rumah, memandang ke arah ladang, berharap melihat bayangan Dani berlari-lari seperti dulu. Tapi yang ada hanya angin sepau-sepau yang menyapu pepohonan. Suatu malam, di tengah kesedihannya yang mendalam, Siti bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Dani tersenyum, memegang sebuah balon berwarna biru. Anak itu berlari-lari di padang rumput yang luas. Wajahnya cerah dan bahagia, tak ada tanda-tanda sakit. Ia berbisik kepada Siti, "Bu, jangan menangis lagi. Aku baik-baik saja." Ketika terbangun, air mata Siti mengalir, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ia merasa sedikit tenang. Meskipun rasa kehilangan itu akan selalu ada,
Ia mulai menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, untuk anaknya yang masih hidup, untuk suaminya, dan untuk dirinya sendiri. Ia mulai bangkit, perlahan-lahan, dari duka yang mendalam. Kisah ini adalah pengingat bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan, namun cinta seorang ibu tak pernah pudar, bahkan dalam duka terdalam. Kalau menurut kalian, pelajaran apa yang bisa kalian simpulkan dari kisah tersebut? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.